Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqir, tidak akan meremehkan. Al-wirda, wirda itu wirid. Amalan-amalan rutin. Bisa saja sholat yang kalian tegakkan, keistiqomahanmu dalam melakukan sholat-sholat sunnah. Tidak ngomong sholat fardu ini. Ini kesunahan semuanya. Taqarrub ilallah sudah tingkat sunnah, fardu nggak dibahas sudah. Termasuk membaca zikir-zikir itu wirid. Makanya wirid aurat. Tidak ada yang meremehkan zikir kecuali orang yang, kalau jahil itu adalah orang yang bodoh tentang permasalahan, tapi dia tahu permasalahan yang lain. Tapi ini jahul ini benar-benar bodoh, disifati bodoh benar. Makanya jangan sampai ada di antara kita meremehkan amalan-amalan zikir. Zikir seharian, zikir sehari-hari yang kita baca, tekuni itu. Termasuk wirid yang lainnya adalah membaca Al-Quran, wirid sholat malam, wirid sholat sunnah. Bahkan sampai derajat bukan sholat sunnah yang dikukuhkan. Kalau sholat sunnah yang dikukuhkan mah biasa itu. Tapi sampai yang lainnya punya amalan, setiap sebelum tidur saya akan melakukan sholat berapa rakaat. Jadikan wirid. Kebiasaan-kebiasaan baik. Maka yang memperhatikan ini orang cerdas. Yang tidak memperhatikan urusan wirid, jahul, orang bodoh-bodoh. Adapun warid, pemberian Allah. Wirid kita berikan kepada Allah. Warid dari Allah. Wirid zikir yang kita baca, amalan yang kita persembahkan untuk Allah. Allah tidak perlu itu semuanya, tapi kita lakukan karena Allah. Tapi kalau namanya warid, yujadu adanya fid daril akhirati. Artinya, pembalasan dari Allah yang sesungguhnya itu di akhirat. Biarpun kadang Allah yang Maha Kasih itu memberikan balasan daripada wirid kita di dunia. Ini peringatan sebenarnya dari Ibn Athaillah Sakandari, hendaknya para salik, murid, di saat baca wirid, yang dirindukan pertama adalah urusan akhiratnya. Karena hak yang pembalasan yang sesungguhnya adalah akhirat. Ini isyarat agar kita itu jangan sampai membiasakan kalau kita membaca sesuatu pengen mendapatkan langsung di dunia. Ada balasan yang Allah berikan, Allah yang Maha Kasih memberikan balasan daripada wirid yang ditekuni hambanya, ada yang diberikan di dunia. Cuman itu tidak ada apa-apanya dibanding apa yang Allah berikan nanti di akhirat. Wa yujadu fil daril akhirati. Itu balasan yang sungguhnya adanya di hari akhir saja. Adapun di dunia, ini kadang Allah beri. Makanya di saat kita baca wirid, hadirkan makna ini. Karena Allah, karena Allah. Pengen kebal. Ada enggak pengen kebal? Baca wirid banyak pengen kebal. Hah? Pengen bisa terbang. Ada santri pengen bisa ngilang. Macam-macam. Wiridnya karena Allah, bahkan bukan pengen balasan di dunia. Seharusnya seperti itu, martabat. Nah itu yang akan kita temui nanti di akhirat, abadi selamanya. Tapi kalau wal wirdu, bacaan kita di dunia, kalau amal-amal ini akan berakhir, kerjaan kita di dunia. Yantawi bintiwa'i hadhid dar. Yantawi akan berakhir, selesai, hilang bersama lenyapnya dunia ini. Artinya, kerjaan dalam kita melakukan zikir ini enggak selamanya. Sepanjang engkau menghirup udara, merasakan hidup di dunia, ya saat itu saja. Bersama terjadinya kiamat dalam dirimu, berakhir juga itu pekerjaan. Maha Kasih Allah memberikan kepada kita tugas beramal, bercocok tanam dalam tempo yang sependek-pendeknya,
untuk mendapatkan pahala yang tidak pernah ada akhirnya sepanjang-panjangnya. Pendek umur kita ini. Dunia ini, umur dunia kalau dibanding umur akhirat sangat pendek sekali. Umur akhirat selamanya tidak ada batasnya. Umur dunia akan berakhir. Biarpun katanya puluhan ribu tahun sangat sedikit dibanding umur akhirat. Kemudian, umur kita dibanding umur dunia sangat sedikit. Sudah puluhan ribu tahun dunia ini ada. Dan kita hanya puluhan tahun. Dalam tempo yang sedikit ini, Allah memberikan kesempatan kita, memerintahkan kita untuk bercocok tanam, berbekal untuk kita petik buahnya nanti di hari yang panjang dan tidak ada akhirnya. Kalau seandainya orang bekerja sehari dapat imbalan dari Allah kenikmatan di surga sehari, ayo. Padahal dalam urusan kelas kuli kita ini sudah biasa, kerja seminggu dapat gaji untuk makan seminggu kan biasa. Itu pun bekerja keras kok, coba saja. Ada orang bekerja seminggu untuk makan seminggu. Ada kerja sebulan hanya untuk makan 1 tahun. Tapi ini kita bekerja dalam tempo yang pendek. Puluhan, anggap saja 100 tahun demi mendapatkan kesenangan, ketenangan dalam kehidupan yang panjang yang tidak ada akhirnya. Maka amalan ini akan berakhir selesai. Tapi yang kita petik nanti tidak ada akhirnya, nggak ada ujungnya. Wa ulama yu'tana bihi, maka hal terbaik yang hendaknya diperhatikan. Wa'ula, dan yang terbaik, ma sesuatu yu'tana bihi yang hendaknya diperhatikan adalah ma la yukhlafu wujuduhu, hendaknya kita ini lebih peduli kepada sesuatu yang nggak bakal berakhir keberadaannya, nggak akan tertinggal, selamanya ada, maksudnya yang selalu ada. Artinya apa? Kalau kita merindukan sesuatu yang awet, makanya rindukanlah warid dari Allah dengan cara kita memberikan wirid untuk Allah. Dengan amalan yang sebentar ini kita akan dapatkan satu imbalan yang selamanya. Wal waridu, adapun warid, anta tatlubuhu minhu. Sebelumnya kita bicara tentang karomat, karamah wali. Keramat wali. Di sini tentang keramatnya orang yang mendapatkan takhsis. Laisa kullu man thabata takhsisuhu kamula takhlisuhu, kemarin itu. Ada orang diberi oleh Allah kekhususan, itu bukan berarti dia sudah benar-benar pilihan. Bisa saja ujian bagi dia, istidraj, bisa saja. Akan tapi di sini ada warid. Warid ini bisa saja nanti maknanya karomah yang Allah berikan, kerinduan beribadah yang Allah berikan, titipkan di hati kita, kerinduan silaturahim yang Allah berikan kepada kita, kedermawanan yang Allah berikan ke hati kita, kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hamba, namanya warid. Wal warid anta tatlubuhu minhu. Warid kita minta kepada Allah. Anta engkau tatlubuhu minhu, minta dari Allah. Wal wirdu huwa talibuhu minka. Wal wirdu huwa talibuhu minka. Kalau wirid yang minta Allah, uzkur, uzkurullah, uzkurni, dzakir, uzkur banyak. Man dzakarani dzakartuhu, man dzakarani dzakartuhu. Jadi banyak. Yang minta adalah Allah. Allah minta kepada kita untuk kita berzikir, berwirid. Jadi wirid yang minta siapa? Allah. Tapi kalau warid yang minta kita, paham jelas? Wirid
Allah minta, lakukan wirid. Warid, kita yang minta, Allah kasih. Wirid, kita yang melakukan. Aina ma huwa talibuhu minka mimma huwa matlabuka minhu. Kira-kira coba bandingkan antara apa yang engkau minta, ma huwa talibuhu minka, yang Allah minta darimu, dan apa yang matlabuka minhu, apa yang kau minta darinya. Begitu juga kalau kita fahamkan, kita jabarkan yang kita berikan. Ada bab lain, masalah bab pemberian. Kalau kita bersedekah, kita memberikan, ada orang fakir. Orang fakir, kita memberikan uang pada orang fakir 100.000. Kita memberi orang fakir 100.000 rupiah. Gara-gara 100.000 rupiah, Allah berikan pahala kepada kita yang lebih banyak lagi, berlipat-lipat. Pertanyaannya, mana lebih agung pemberian kita kepada orang fakir atau pemberian Allah untuk kita? Pemberian Allah untuk kita. Makanya beradablah di saat engkau memberikan kepada orang fakir. Karena sesungguhnya di saat ada orang fakir lalu engkau berkasih sayang kepada orang fakir, lalu engkau memberikan kepada orang fakir, memberikan sesuatu yang sangat kecil, Allah akan balas yang gede. Maka jangan sampai tidak tawadhu kepadanya. Yang kita berikan adalah dunia, tapi yang Allah berikan adalah kemuliaan akhirat. Sama dalam hal ini, lihat. Allah minta kepada kita untuk membaca zikir. Kemudian setelah itu Allah akan berikan kepada kita, namanya waridat. Nah sekarang itu kenyataannya itu bagaimana? Di dalam segala hal kita lebih banyak menuntut kepada Allah agar Allah memenuhi keinginan kita. Sementara kita tidak pernah berpikir bagaimana kita memenuhi permintaan Allah. Ini rata-rata kepada kita semuanya ini. Kita kan sering memanjatkan doa, memohon. Dalam berdoa sendiri kita sering salah. Doa itu apa sih yang harus kita pahami? Doa itu adalah mukhul ibadati, saripatinya ibadah. Jika ada seorang melakukan ibadah, berdoa, dia harus paham bahwa, lah ini tingkat tinggi. Ibadahmu, panjatan doamu itu adalah harus punya makna engkau menjalankan perintah Allah. Engkau memenuhi permintaan Allah, baru engkau berhak mendapatkan pemberian dari Allah. Bukankah Allah sudah berfirman, Ud'uni, siapa yang minta? Allah, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, Allah nyuruh kita minta. Maka kita memanjatkan doa. Jadi kalau tanya, kenapa kau memanjatkan doa? Karena memenuhi permintaan Allah. Tapi selama ini yang terjadi apa? Kita memohon karena kita minta dipenuhi oleh Allah. Panjatan doa itu adalah hakikat ibadah, bukan sarana. Kalau orang menjadikan doa itu sarana sampai kepada tujuannya, ini bahaya. Makanya muncul manusia-manusia yang di saat punya hajat berdoa, setelah dikabul lupa doa. Karena apa? Doa sarana. Dan inilah kebiasaan kita. Kita memohon kepada Allah bukan karena kita memenuhi permintaan Allah, tapi kita memohon karena kita ingin memenuhi hajat kita. Ini ego kita. Hakikat ta'abbudnya belum tingkat tinggi, tapi sah. Tapi kalau sudah orang sampai kepada Allah, dia berdoa nggak pernah memikirkan dikasih hari ini atau nanti. Yang penting aku melakukan doa karena ini perintah Allah. Ultuni, aku berdoa ya Allah karena kau minta kepada aku, mohon. Dan ibadah mukhul ibadah dan doa mukhul ibadah dan memohon kepadamu adalah saripati ibadah. Sudahlah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Maka tidak ada penyesalan bagi orang-orang semacam ini. Nggak pernah bertanya, nggak pernah berkata, kok nggak dikabul doa saya? Nggak ada begitu. Karena dia tahu betul ini tugasku. Nah, kalau seorang hamba sudah menjalankan tugasnya, mendatangkan wirid betul-betul, maka dia berhak mendapatkan warid. Maka jika memang benar-benar
engkau merindukan waridat dari Allah, maka hendaknya engkau benar-benar menjalankan wirid untuk Allah. Waridat yang Allah berikan sesuai dengan wirid yang engkau tegakkan. Dan adab di dalam berwirid ya itu saja. Itu karena kita menjalankan perintah Allah, wirid, wirid, wirid. Berzikir, berzikir. Maka para santri jangan sampai hanya mengandalkan kecerdasannya, lalu belajar rajin tanpa mengadu kepada Allah. Mana wiridmu? Habib Ahmad bin Hasan Attas menyebutkan dalam kitab Tadhkirun Nas, man laisa lahu wirid fa huwa kal kirid, kayak kera monyet. Wirid, zikir-zikir yang kalian rutini, yang kita rutini setiap saat. Makanya ashabut thariqah, para guru-guru thariqah itu mengajarkan kita berzikir yang rutin, ada wirid-wirid khusus. Wirid-wirid tentunya semua itu diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya tidak semua orang itu sama. Kenapa? Karena begitu luasnya. Ilmu Nabi luas, ada orang mengambil pojok sini. Makanya kenapa wiridnya thariqah Qadiriyah beda dengan wiridnya Naqsyabandiyah atau Tijaniyah atau Alawiyah. Ada hal kesamaan tapi ada perbedaan. Kenapa? Yang dilakukan Nabi sangat luas. Enggak ada yang bisa mengamalkan amalan Nabi semuanya. Syekh Abdul Qadir Jilani mengambil bagian ini. Syekh Ahmad Tijani mengambil ini. Syekh Ahmad Rifai mengambil ini. Itu jadi beda-beda. Sehingga ada hasil kadang-kadang ada kesamaan wirid, ada perbedaan. Semua diambil dari baginda Nabi SAW. Nah, zikir ini penting untuk kalau kita sudah benar-benar menjadi ahli zikir, maka secara otomatis dia adalah berhak untuk mendapatkan waridat. Warid tadi. Maka yang zikirnya kosong, bagaimana ada warid? Aneh. Diminta saja kau nggak menjalankan, kenapa kau minta? Bohong dong mintamu. Makanya santri jangan mengentengkan urusan zikir, tapi di sisi lain zikirmu tidak hanya untuk urusan berzikir baca doa, itu enggak, belajarmu juga zikir. Tapi di samping itu pun jangan sampai tidak punya zikir-zikir yang selama ini para santri tekuni ini ya, kayak zikir Ratibul Haddad, Wirdul Latif, atau doa fajar, kemudian doa setelah sholat ini wirid. Itu kalian tekuni para santri. Dan yang serius itu semuanya. Kalau kalian sudah serius, wahai para santri, serius menjalankan wirid-wirid itu, maka kalian berhak untuk mendapatkan warid. Allah Maha Kasih. Gak mungkin membiarkan hamba yang sudah menghambakan, lalu Allah tidak angkat dia. Semua di bawah kekuasaan Allah. Maka jangan sampai yang ngentengin urusan zikirnya. Zikir selama ini pondok. Doa fajar sebelum salat subuh. Harapan Buya itu membaca zikir itu bukan satu. Tolong ini diperhatikan lagi. Ini bukan hanya sekedar pamer di masyarakat bahwasanya ada kehidupan di sini. Satu yang membaca pakai mikrofon, yang lain tidur. Ini nggak dibenarkan. Membaca semuanya. Zikir membaca semuanya, karena semuanya ingin mendapatkan. Jangan yang mendapatkan yang baca saja. Akan kembali kepadamu dengan waridat. Di dunia akan diberi Allah kemuliaan yang paling agung lagi nanti di akhirat. Ya. Zikir-zikir. Ada orang mengentengkan urusan zikir. Ada gerakan-gerakan anti tasawuf, menganggap zikir-zikirnya ahli tasawuf ini bid'ah. Ini adalah berlebihan, tidak mengerti bagaimana zikirnya. Para ulama-ulama. Ini musibah. Memerangi tasawuf sampai memerangi zikir. Zikir itu ada diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Mengingat Allah dalam keadaan bangun, berdiri, baring, dan seterusnya. Di rumah kita harus kita gunakan rumah untuk berzikir. Kalau maling atau pencuri menghalaunya adalah dengan satpam atau CCTV, sudah berat. Gerbang ditutup, gembok, selesai. Tapi ada yang tidak terlihat. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan di dalam hatimu. Was-was keimanan, was-was akidah, was-was ada penyakit di dalam hati.
Itu nggak bisa pakai satpam, nggak bisa pakai polisi, pakai zikir. Jika di rumahmu sering kalian gunakan untuk baca zikir, maka Allah akan kirim kesejukan. Dan dengan berzikir itu sejuk dimulai dari hati kita. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan berzikir akan sejuk hati, maka dari itu wahai para santri khususnya jangan sampai kalian tidak menekuni zikir-zikirmu. Jangan hanya mengandalkan kecerdasanmu tidak dibarengi dengan permohonan kepada Allah, cerdas iblis nanti. Tapi selagi masih jadi santri jangan zikirnya sampai 12 jam itu. Zikir ya seperti yang sudah ditentukan oleh pesantren, baca zikir itu, selebihnya kalian belajar. Kecuali nanti kalau sudah masa-masa tuamu, kau habiskan untuk baca Al-Quran ini, itu lain cerita. Sekarang masanya masa tolab. Menuntut ilmu, zikirnya penuntut ilmu adalah membaca ilmu. Tapi pun demikian, jangan lupa untuk baca zikir-zikir yang diajarkan oleh para masyayikh. Habis sholat, zikir tengah malam, zikir sebelum subuh, zikir pagi, dan zikir sore. Itu perlu kita baca. Dan alhamdulillah zikir-zikir itu di pesantren rata-rata sudah ada seperti tadi. Doa fajar itu dikutip dari yang ditulis Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kemudian wirdul latif adalah Imam Haddad rahimahullah mengumpulkan hadis-hadis sahih tentang amalan Nabi. Ratibul Haddad juga demikian. Ada tambahan khusus para santri yang ada di sini, wirdul fatih. Sekelumit dari apa yang dinukil dari Nabi Muhammad tentang amalan-amalan. Baik. Intinya adalah jangan sampai kita ini mengharapkan karunia yang sifatnya maknawi dari Allah waridat. Akan tapi kita pun tidak pernah memenuhi permintaan Allah. Omong kosong. Bahkan seandainya benar kita merindukan waridat yang sesungguhnya, ada waridat bohongan. Keramat-keramat bohongan, pengen dianggap orang kalau dia keramat, pengen dianggap oleh orang kalau dia tuh hebat. Nah, pengen dianggap saja nggak ada gunanya. Maka waridat yang sesungguhnya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin kita juga membahas masalah keramat kebetulan. Sebelumnya ini juga masalah karamah yang sesungguhnya akan ditandai orang tersebut akrab dengan wirid. Kalau orang tidak akrab dengan wirid, jangan berkata kalau dia berkaramah. Wirid adalah taqarrub ilallah bin nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Bukan taqarrub ilallah bil faraid dengan yang fardu. Fardu mah jelas. Kalau yang fardu tidak, jangan bilang itu ada karamat, ada waridat, enggak ada. Fardu diamalkan, setelah itu dia menekuni kesunahan mulai dari ba'diyah, qabliyah, duha, tahajud, zikir setelah sholat. Nah, ini. Dia dekat kepada Allah, maka dia berhak mendapatkan waridat. Jangan berkata orang itu mendapatkan warid dan waridat kalau dia tidak akrab dengan wirid dan aurat. Baik. Aurat, wirid, Allah meminta kepada kita untuk menjalankannya. Nanti Allah akan beri warid yang kita minta dari Allah. Maka mintalah kepada Allah untuk memberikan kepada kita waridat, pemberian yang sesungguhnya nanti di akhirat. Yang kadang kebaikan ini muqaddimahnya diberikan kepada kita di dunia. Jangan sampai kita membaca wirid hanya untuk mendapatkan urusan-urusan dunia kita, tapi membaca wirid untuk mendapatkan warid. Tekuni zikir-zikirmu, hai para santri anak-anakku semuanya. Jangan sampai tertipu dengan kecerdasan lalu dia hanya rajin belajar biar ranking satu saja, tapi tidak ada saat mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, saat memohon kepada Allah. Yang memberikan ilmu siapa? Yang memberikan kecerdasan siapa? Yang memberikan ingat kita ini siapa? Yang menjadikan kita lupa adalah, jangan sombong dengan kecerdasan, kepleset di kamar mandi, gegar rotak hilang itu ilmu, mau apa? Kalau minta kepada Allah, kalau kita berusaha, jangan lupa minta kepada Allah. Jangan sekali-kali hanya mengandalkan kecerdasan. Dan memang sering tertipu orang cerdas. Makanya yang banyak berdoa, yang banyak minta ijazah, biasanya orang bebel, kan begitu. Kalau sudah susah hafalan banyak minta ijazah ya. Jangan begitu dong. Dia beruntung dengan berzikir dapat pahala di akhirat, biarpun di dunia nggak lulus dia tetap dapat pahala karena banyak zikir. Yang repot yang cerdas, dia tertipu merasa dia sudah oke.
Zikir gak pernah, bangun malam jarang, senangnya belajar saja, ngafal ini, ngafal itu, gak berguna ilmunya, gak manfaat nanti. Jangan lupakan Allah di dalam kita mencari sesuatu. Dalam segalanya. Ini sering kami sampaikan juga bahwa seorang guru pun ternyata lupa di saat mengajar santrinya. Seolah-olah yang memberi hidayah dirinya. Lupa kalau yang memberi hidayah adalah Allah. Seorang ibu pun di saat anaknya sakit. Biasanya langsung bergegas pergi ke dokter. Kalau tidak ke dokter, ibu sakit dia itu. Anaknya sakit pergi dokter agar diobati oleh dokter. Akan tapi kita ingin tahu siapa di antara ibu-ibu yang anaknya sakit. Sebelum pergi ke rumah sakit melakukan sholat 2 rakaat, mengambil air wudhu sholat 2 rakaat, lalu minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan anakku. Mana di antara para ustadz yang mengajar? Dia menyisihkan waktu untuk mengambil air wudhu, lalu sholat di tengah malam 2 rakaat minimal. Untuk santri yang akan diajar esok hari. Atau seperti yang dikatakan Imam Nawawi. Sebelum masuk majlis melakukan sholat 2 rakaat. Mengambil air wudhu. Melakukan sholat 2 rakaat. Mendoakan orang yang akan diajar. Kenapa? Minta kepada Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Bukan mengandalkan kecerdasannya. Makanya kadang kalau lesannya fasih dia lupa kepada Allah. Dilakukan oleh para orang-orang soleh. Makanya orang-orang dulu tuh lihat fasilitas pendidikan biasa-biasa saja. Tapi kenapa ilmunya manfaat untuk para santrinya? Karena apa? Karena gurunya sambung dengan Allah. Sambung kepada Allah tengah malam untuk mengadu kepada Allah, mohon kepada Allah. Itu ustadznya, apalagi santri. Jangan tentang santri malas beribadah. Enggak, ibadahmu itu yang menjadikan cerdas otakmu. Allah memberikan pertolongan kepadamu, memberkahi dirimu, menjagamu. Dengan zikir-zikir. Tapi ingat spesial di pondok ini, zikir ada batasannya. Karena kalian harus punya tugas belajar. Agar sukses dalam belajarmu, zikirnya adalah zikir yang sudah ditentukan itu saja. Tidak kita izinkan untuk nambah macam-macam nanti. Ada sebagian orang tuh ambisinya ini. Ada suatu orang senang zikir. Sampai jalannya tuh miring-miring. Pengen zikir, tuanya pengen keramat, dia pengen bisa terbang, pengen lipat bumi dan sebagainya. Ada model. Jadi kayak sedikit stres. Nggak ada zikir bikin stres, nggak ada. Pernah dengar? Ada orang punya wirid bikin, bukan yang bikin stres adalah ambisinya, dia pengen apa-apa nggak jadi-jadi. Makanya orang pengen terbang, ngapain? Pengen puasa, baca wirid setiap hari sampai salah amalan, gila. Bukan amalan bikin gila, ambisinya itu yang bikin gila. Biarpun nggak baca zikir juga gila orang itu. Zikir kok bikin gila? Tuh nggak ada amalan bikin gila. Yang bikin gila adalah ambisimu, gila ambisimu. Baik. Insya Allah Allah menjadikan kita ahli wirid agar kita bisa menjadi ahli waridat.